Halo guys, selamat datang kembali di Tongkrongan Anak Film. Kali ini bersama kami Sepi Kapan, Semburan, Api, Karin, dan Fatan. Tapi Karin dan Fatan lagi nggak ada. Jadi kita akan ditemani oleh Zendaya dan Robert Pattinson. Keren. Yes. Tapi gak sendirian gak sih kita? betul, supaya semburan apinya ini makin menyala. Kita bakal ditemanin sama orang-orang hebat lagi nih. Gestar yang hebat kali ini. Tapi nih ya, semburannya apinya ini tuh kayak agak beda gitu gak sih ya? Iya, serius. Jujur agak down, agak lebih panas lagi. Apinya hari ini api hitam. Iya, apinya api. Oh, jujur lebih panas. Iya, Nah, that's ya. right. Gerah. Iya. Oke. Boleh nggak sih kita kenalin dulu ini orang-orang hebat yang di tengah ini siapa nih? Oke nih. Mulai dari yang mana dulu? Sih. Dari dulu. Oke, dari Ladies sini dulu first. nih. Oh, ladies Ladies first. first, oke. Kenalin, aku Mike Face. Halo, Mike. Mungkin bisa coba main tenis dulu. Oke. Itu kayak challengers. Oke. Kalau Mbak Smith ini Kristen Stewart. Ais, oke. Refleks Kristen hijau-hijau, ada suara. Oke. Nih, Karin nih. Kira-kira nih ya. Siapa sih Karin? Kok Karin? Aduh, Sorry. Zendaya. Oke, Robert. Oke, Emang Robert. ada ya Karin Iya, ya di sini? siapa? Ada Karin. Zendaya. Oke, sini ini. Kita mau bahas topik apa nih yang katanya tadi hitam nih apinya. Jadi akhir-akhir ini sebenarnya aku tuh kayak rindu sama masa kecil aku. Aku tuh kayak di kosan tuh kayak I miss my mom gitu. Terus aku kayak gimana ya caranya supaya aku menyembuhkan kesedihan ini sedikit. Akhirnya aku nonton lah film-film masa kecil. Tapi setelah aku nonton pas aku gede ini kayak kok aku kayak merasa kayak ini ada maksudnya ini kayaknya. Jujur, Iya kayak jujur, ini nggak mungkin kayak jujur. gini. Ini maksud aslinya ini kayaknya nggak kayak gini lah Kayak- gitu. Kayaknya kita waktu kecil terawat terus gitu gak sih Zena? Iya betul tuh Polos Robert. banget gitu. Yes. Terus semakin besarnya semakin kayak relax gitu gak sih? Oh, aku kirain. Itu bilang masa kecil. Terus Iya. ada kayak menurut kita ini kok kayaknya agak janggal. Iya kayak kok kayak maksud aslinya nggak seperti ini Nah, gitu. iya, Jadi kita bener. bakal bahas hari ini, kita akan mengulik-ulik teori-teori konspirasi dari film-film masa kecil kita. Betul. Seperti itu. Karena apalagi Oke. boleh dilihat di sini Mike dan Mbak Kristen Kristen, ini ya iya. sinetron parah katanya. Oke, bener Iya. banget. Tuh sinetronnya udah tingkat dewa banget. That's right. Jujur. Boleh Letterboxdnya nggak? Boleh nggak nanti mungkin di akhir kita bakal spill letterbox kali ya? Oh boleh. Ya, boleh follow aja nanti. Iya. Oke. Langsung aja gak sih di Eni? Jujur ya, aku tuh pernah itu tau My Little Pony nggak? Oh, aku fans berat My Little Pony. Panggil aku Pinkie Pie. Aduh, Aku Twilight Sparkle. itu yang mau aku bahas. Aku Twilight Sparkle nggak boleh Aduh, sama. Twilight Sparkle udah deh. Aduh, kenapa sih hating Twilight Sparkle? Ya udah. Apa nih yang mau dibahas dari Pinkie Pie katanya? Kenapa Pinkie Pie? Waktu dulu kecil tuh aku tuh ada kalau nggak salah tuh teori-teori. Kalau nggak itu tuh sebenarnya teori fan. Aku nggak tahu ya apa gimana. Jadi tuh kayak dulu tuh waktu kecil nih. Kayak Pinkie Pie itu kayak bingung di semua temen-temen itu. Asli gila sih itu. Tahu nggak teori itu jujur? Ini ada bel nggak? Tat. Aku juga, setuju. Dan aku mau klarifikasi. Oke. Jadi gini, dulu tuh waktu kecil aku juga pernah mikir kayak gitu. Tapi itu tuh sebenarnya tuh gara-gara ada animasi fans gitu yang kayak My Little siapa Pinkie Pie itu jadi pembunuh yang smile. Oh iya itu lagunya Iya, YouTube. Iya, itu di YouTube. Iya, gara-gara itu orang-orang tuh kayak ngirain itu tuh episode beneran. Nah, artisnya itu yang gambar itu emang dia itu terkenal buat kayak teori-teori darknya My Little Pony. Nggak cuman Pinkie Pie yang di darkin. Iya, ada creepypasta gitu Applejack ya? juga. Iya.
Iya, terus ada ini yang siapa namanya Rainbow Dash juga ada. Oh iya, Rainbow dia Dash, animasinya iya, 3D gitu. Iya. Dan emang kayak secara art style-nya emang mirip banget My Little Pony. Makanya orang-orang tuh kayak Jujur ya kira sih. beneran. Jujur ya sih. Bener-bener, Jujur that's itu, right. jujur itu pengen aku apresiasi juga sih. Iya. Kalau misal kamu nih Zendaya, ada nggak? Kalau Zendaya sendiri, Zendaya tuh grow up dengan nonton yang namanya Barbie, guys. Oke, Gitu. Barbie. Jadi kayak role Klasik, model klasik. Zendaya itu adalah Barbie karena kayak kata Barbie kan we can be everything. Nah, jadi makanya sekarang Zendaya tuh filmnya lumayan banyak gitu. Ya karena role modelnya Barbie gitu. Tapi ternyata Barbie ini ternyata katanya dia tuh kayak NPD gitu. Jadi kayak film pertama Barbie itu kan Barbie in the Nutcracker kalau kalian tahu. Nah, itu tuh tahun 2001, 2002 ya? Aku lupa. Nah, intinya kayak gitu. Terus itu kayak banyak seri-seri film lainnya dan tibalah itu di tahun 2007 ada Mariposa. Nah, cuman yang main itu suaranya itu bukan si Barbie-nya gitu, tapi kayak melainkan karakter lain. Nah, terus itu tuh dia ada interview sama Amazon, terus dia itu tetap mengatasnamakan kalau itu tuh yang main film tuh adalah dia sendiri, padahal itu bukan dia kayak gitu. Terus dibilang kayak Barbie ini kayak stealing people's career gitu loh. Karena dia nggak membiarkan artis-artis lain itu buat having their time to shine gitu, kayak gitu. Terus dia dibilang juga punya banyak pacar karena kan kita taunya Barbie kan sama Ken kan. Iya. Nah, tapi di setiap moviesnya Barbie tuh konsisten gitu loh, selalu blonde girl yang bisa jadi apa aja, yang bisa mengatasi semua masalah. Cuman teman main filmnya tuh ganti-ganti gitu. Jujur itu aku baru tahu sih. Ya kan? Ini nih, kalau tanggapanmu Mike sebagai lelaki, apakah itu merupakan act of NPD atau itu woman empowerment? Itu mungkin bisa dibilang woman empowerment ya. Ya. Setuju. Mungkin di satu sisi itu sebuah bentuk feminisme gitu. Karena cewek punya agensinya tersendiri. Dan punya banyak pacar. Dan punya banyak pacar. Betul. Itulah bentuk agensi dia. Mungkin itulah bentuk. Ya, itulah. Kayak di film terakhirnya kan juga lumayan kenceng kan dibahas feminisme yang Oh iya, Barbie yang real life itu ya. Ya betul, tapi di Barbie yang di real life itu banyak banget malah film-film Barbie yang lalu itu nggak dibahas. Makanya fans Barbie yang sejati itu pada marah. Kayak misalnya kayak si Stacy itu nggak masuk dalam filmnya. Terus musuh bebuyutannya Barbie si Raquel itu juga nggak ada. Iya, aku udah benci banget. Padahal aku supporter Raquel nomor 1 karena menurut aku Raquel itu kayak have every right to be mad ke Barbie gitu loh. Bener. Aku juga support Raquel karena dia warna ungu. Oke. Aku support Barbie karena dia pink. Nah, Oke. tapi aku juga sayang Raquel karena bahkan aku tuh hafal semua line-line-nya Raquel di Barbie Life in a Dream House. Apalagi yang Coba dia bilang- salah satunya. yang dia bilang ini, it's gorge for gorgeous Barbie ya gitu. Oke, Seru Raquel, banget ya. oke. Please tonton Barbie Life in a Tapi Dream House. jujur ya, sebagai orang kota dan sebagai seleb dan sebagai orang terkenal, menurut aku Barbie itu kadang kayak tingkah-tingkahnya tuh kayak agak ngampung gitu loh. Jujur iya, karena dia tuh pengen apa ya, kayak pengen down to earth. Iya, tapi kayak down to earth-nya tuh kadang jujur menurut aku tuh kayak pick me. Kayak stop trying gitu ya. Kayak stop trying. Oke. Kalau misalnya dari Mike sama Kristen sendiri, apakah pernah mendengarkan teori-teori Ya, tentang boleh nih. film masa kecil? Boleh nih dari Mike sih. dari Mac dulu ya, mungkin ya boleh ya. Nah mungkin nggak yang spesifik banget, tapi kalian pernah denger nggak? Atau pernah nonton dulu deh? Apa kartun nih? Masha and the Bear. Kayak aku tahu deh maksudnya. Kalian kayak Tahu Annoyed. pernah dengar. Kasu. Kasu. annoyed gak sama karakter Masha gitu? Wah, jujur kalau saya jadi perang udah saya. Bokem anjir. Udah kamu makan ya bang ya, udah kamu lahap. Dia tuh sekecil ini loh, sekecil ini beruangnya segini tinggal dia. Tapi aku suka Masha. Karena pink. Dia kreatif. Oh, dia Karena ungu. pink. Dia ungu. Pink nggak sih? Ungu. Pink gak sih? Pink nggak sih tuh pink? Ya udah dua sama. Why are we colorblind? Tapi mungkin kamu bakal seneng setelah denger konspirasi ini. Ya apa nih? Soalnya konspirasinya katanya cerita Masha and the Bear itu berdasarkan kisah nyata. Jadi di suatu sirkus, dia anak kecil ini Denger deh. jadi korban dimakan sama beruang. Bener. Yang ini nggak sih Kayak denger gak sih? Bener. Pernah, Jadi pernah. orang tuanya tuh ngajak dia ke sirkus. Betul, Tapi iya. karena dia tertarik banget sama si beruang ini, dia datengin cage-nya. Terus ternyata
dia dimakan. Cara siapa nakal sih? Kartunnya tuh dibuat buat mengenang. Iya, buat mengenang, betul. Ya, tapi ya guys, ini logikanya nih, datang ke kandang beruang. Apa yang kamu ekspektasikan akan terjadi? Tapi itu. banyak tahu konspirasi yang dari YouTube gitu yang kayak gak make sense tapi Iya, menarik. ada. Apa ya? Ada lagi nggak sih? Pernah denger? Ini apa yang dulu perinya hijau sama pink? Oh, Very Odd Parents. Iya, Nah, tahu. jadi katanya itu si Very Odd Parents ini si siapa sih? Timmy kan ya? Timmy. Si Timmy-nya itu sama ini dia tuh bukan anak kecil, tapi dia tuh orang yang udah bergede-gede, udah berumur, tapi dia kayak stuck in a time loop. Kayak dia lupa bisa grow up gitu loh. Maka karena itu, pokok dia kan nggak bisa grow up, makanya kayak si parentsnya itu, si ibu-ibu peri dan bapak perinya itu kayak terpaksa kayak stuck sama dia karena dia tuh nggak besar-besar. Dan dia itu yang kayak menyebabkan hal itu tuh terjadi. Kan dia waktu dikasih wish sama si fairy parentsnya, dia bilang kayak aku pengen punya fairy parents selamanya, makanya kayak makanya dia tuh selalu kecil. Iya, udah episode juga, makanya dia selalu kecil dan dia malah menyusahkan fairy parentsnya. Betul. Kalau mau selalu kecil tuh masih juga kecil tahu. Banyak tahu film yang selalu kecil gitu. Upin Ipin. Kok nggak pernah? Kok emang pernah ya bilang saya? Upin Upin Ipin. tapi itu ada teori konspirasi lagi tuh. Aduh, apa tuh Upin Ipin tuh? Jadi Upin Ipin kan di kartunya diceritain dia udah nggak punya orang tua ya. Orang tuanya meninggal kecelakaan. Ya. Terus ada konspirasi yang bilang kalau sebenarnya cerita Upin Ipin itu cuman ada di bayangannya si Karo. berarti kan jadi ini kan Upin Ipinnya juga Karena trauma kan. ikut mati di kecelakaan. Iya, ikut Bener mati di nggak? kecelakaan. Iya kan? Itu tuh mirip banget sama teorinya Phineas and Ferb. Tau Phineas? Ah iya pernah. Tahu. Yang Candace-nya halu. Iya, jadi dibilang Candace itu sebenarnya mengidap skizofrenia. Nah, terus sebenarnya karena perselingkuhan orang tuanya gitu. Nah, terus akhirnya dia kayak punya notebook itu, terus dia akhirnya kayak tulis-tulis gitu, dia punya adik bla bla bla, itulah si Phineas and Ferb itu. Nah, kenapa mukanya Phineas itu segitiga? Karena itu dia ngeadopsi dari dari yang dia lihat waktu mamanya selingkuh sama si dokter yang segitiga. Oh, berarti maksudnya tuh dia tuh kayak ngira kayak ini tuh anak hasil perselingkuhan gitu. Oh, ternyata gelap banget. Berarti dia beneran melihat ya, melihat Perselingkuhan kayak gitu. Jadi ya kayak gitu, kalau saya dibilang kayak Candace-nya itu skizo. Jadi semua itu hanyalah Jujur dari teori-teori tadi, mulai yang dari Pinkie Pie pembunuh, terus tadi mulai yang Barbie yang NPD tadi. Barbie NPD atau Woman Empowerment tadi? kita sih setuju sama Woman Empowerment. Betul. Terus tadi yang katanya Mas and Peter, wah yang dimakan beruang itu logikanya nih ya. Terus sama yang ini Very Odd Parents tuh yang katanya stuck in the time loop tuh. Jadi tadi banyak ya teori-teori yang ternyata tuh kita di masa kecil tuh apa sih, tuh innocent to know this gitu Mas. Benar. Tuh innocent to know this, saya ini bisa kok kayaknya nggak kayak gitu. Benar, Tuh benar. kayak seliweran banget di berita-berita di TikTok apalagi di sosial media. Iya. Teori-teorinya tuh. Teori Your Childhood Film Part 1. Very Odd Parent tuh aslinya gitu tuh. Iya kan? Ada banyak. Terus biasanya pakai soundnya yang deng deng deng. Daisy. Terus thumbnailnya tunjuk panah. jujur iya. Lagi template. Terus kayak Iya, ada jujur. tulisannya does he know. Lucu banget. Nah, mumpung kita udah ke bawah harus nih di yang teori-teori yang udah dark banget nih ya tadi nih. Sekarang nih kita pindah nggak sih top 5 your childhood movies nih. Boleh. Kita langsung bakal pindah nih. main di top 5 your childhood. Aduh, sulit. Ntar satunya dari Mike dulu, 2 itu dari Mbak Kristen, terus habis itu 3 dari kamu Robert, habis itu dari 4 itu nanti dari aku Zendaya. Terus nanti yang 5 teman-teman tongkrongan anak film yang bakal menentukan apa film childhood yang pantas untuk menempati peringkat kelima ini. Betul. Gitu. Ya
Oke. Yuk. Boleh Dari dulu dimulai dari dari Mike. Oke. Dari Mike. Kalau Mau ambil apa nih, Mai? kalau aku childhood mungkin nggak yang childhood banget karena aku pertama kali nonton pas SMP. Tapi barusan aku rewatch dan ternyata sebagus itu gitu. Oke. Apa tuh? Filmnya tuh Inside Out. Oke. Itu jujur itu oke banget. Itu keren banget. Benar-benar. kan. Tapi Yang mana tapi satu apa dua? yang satu, yang dua udah fell off soalnya. Jujur iya, jujur fell off. Menurut aku dua lumayan flop. Iya, Yang satu tuh mainan emosi banget sih. benar. Iya. Emosi yang waktu ditinggal gajahnya ditinggal tuh yang Iya, itu aku nangis. Itu di rewatch aku nangis. Kerasa frustasinya waktu dia pengen minggat sendiri itu. Kan kalian waktu kecil pasti kayak ada perasaan pengen minggat guys. Kayaknya Tahu. Oh, Gak dia doang ya, gak dia doang. Oh, I'm not alone in this ya. Tapi aku beneran dokter tuh yang kayak lebay gitu loh, tau gak sih? Yang kayak selimut, habis itu Iya. Di-pack gitu kan, pakaian-pakaian diikat sapu. ah tahu gak sih kayak meme ya stiker yang semut-semut nih. iya kayak gitu sumpah. Sebut yang Aku gini. cuma sampai depan gang, habis itu tapi mamaku kayak kan pergi aja situ. Iya. Tapi aku akhirnya balik ke rumah sendiri. Jujur emang Kalau dulu aku minggat sering-seringnya dari TK aku. Jadi aku suka kabur dari TK. Kalau itu itu dia sendiri. jujur itu nakal sih, bukan Iya, itu lebih ke Natal ya. rebel sih itu. Iya, itu rebel deh. Bolos dari kecil. Kalian ada nggak yang kayak gitu? Berarti kayak mbak uang sih. Guys, Mbak Kristen. kabur sekali-sekali itu normal. Mbak Kristen kok nakal. Oke nih lanjut Lanjut, nih. lanjut. Lanjut dari Mbak Kristen. Oke, tadi nih. satu Inside Out yang Inside pertama. Out, Oke. Kedua, Yang kedua. aku nggak tahu kalian pernah dengar ini apa enggak, soalnya ini niche. Oke, niche. Oke. Cinefil, Aziz. Oke, Cinefil. Tapi kalian pernah dengar film judulnya Strange Magic ya? Yes, beneran niche. Jujur nih, karena jujur aku Tapi coba ceritain. Coba nih. Nah, jadi ceritanya ya aku tuh sebenarnya bingung antara ini atau Arthur and the Minimoys. Pernah denger nggak Arthur? Oke, ini kalau Arthur Tahu, kalau Arthur aku tahu. Iya. Tahu kan? Tahu. Nah, tapi kalau yang Strange Magic ini menurut aku ini kan ada kayak ada musik-musiknya juga. Ini seru banget filmnya. Jadi ceritanya ya agak musikal. Jadi ceritanya dia kakak adik, mereka tuh kayak peri gitu loh. Terus si kakaknya itu kan kayak pacaran apa tunangan gitu sama si cowok ini. Nah, tapi dia diselingkuhin sama si cowok ini. Wah. Terus itu kan kakaknya ini kan kayak semacam ratu dan dia tuh kayak tahu warrior. Bagus kan? Tahu. Oke, Mbak Kristen dan Mbak Zendaya. Jujur itu bagus banget, kalau kalian belum nonton kalian harus nonton. Terus dia tuh kayak female warrior yang kayak strong gitu. Terus waktu desanya tuh kayak diserang sama makhluk-makhluk yang jelek dan aneh. Terus dia tuh pergi buat melawan makhluk ini. Tapi dia malah fell in love sama raja musuhnya. Benar. Terus itu enemies to love. Dan itu bagus banget. Benar. Bagus banget. Aku udah tonton itu. Iya. Benar-benar. Itu bagus banget aja. Bagus banget, kalian harus tonton Strange Magic itu tahun 2015. Yes. Oke, iya. next masuk nih ke watchlist nih. Awas ya di mana. Charming sih. Bagus banget itu. Iya. Itu kayak bener-bener yang strong woman dan dia nggak dilemah-lemahkan. Oke. Oke. Nonton ya guys. Nonton, guys. Oh, Strange Magic Satu, tuh. kalian harus nonton rewatch Inside Out pertama. Pertama, nih. Terus yang kedua, kalau kalian belum nonton atau kalian udah pernah nonton, rewatch ataupun tonton Strange Magic Oh. tahun 2015. Betul. Yes. Tuh, Oke. Tiga nih, apa nih Robert? Oke nih, aku nih mau memilih yang klasik aja sih. Wih, asik. Jadi Apa tuh? Home Alone, tau nggak? Yang mana? Yang mana? Yang pertama, Oke. yang Yang klasik klasik banget, banget. yang Oke. OG-nya. Oke. Pasti tahu lah Home Alone tuh yang ditinggal ibunya nggak. Iya. Kemana sih itu ibunya jujur sih? Ibu bapak semuanya sih satu keluarga. Jujur itu kemana ya mereka ya? Aku itu Ninggalin anaknya sendiri. Iya. Tapi kayaknya ada teorinya juga nggak sih? Konspirasinya ya, harusnya ada itu kalau kayak gitu. Tapi aku lupa deh. Apa sih? Kan si Kevinnya emang ditinggalin sendiri. Enggak, ada konspirasinya yang bilang kalau dia tuh sebenarnya mati waktu malingnya masuk. Oh, Ada ada yang tuh. bilang kayak gitu. Semuanya Iya, ada skenario juga aja. Iya, Iya. semuanya tuh kayak what if kalau dia itu masih hidup dan berhasil Nah, iya, melawan benar, maling-malingnya. benar, benar. Itu bisa sih. Iya bisa sih itu. Tapi ada juga teori konspirasi kalau nggak salah dia tuh adalah film Saw. Tahu. Tahu film Saw yang badutnya itu nah. Iya, aku Jadi tahu dia tuh dalam di badutnya itu. makanya itu kayak Enggak, ini kok bisa, sabar. Jujur itu logika ini juga. crossovernya dari mana? Jadi kan Kevinnya
kecil kan dia berhasil menciptakan jebakan-jebakan kayak gitu. Dia karena dia merasa terisolasi dari keluarganya, dia grow up menjadi psikopat yang Saw itu. Makanya kan di Saw itu kan kayak tricky banget. Itu karena dia tuh awalnya berawal dari si Kevin McAllister. Ini berarti crossover ya. Jujur Oke. Max. Mungkin mereka in the same universe, we never know. Mungkin ya. Oke, lanjut nih Mbak Zendaya nih boleh apa teman-teman nih? check out nanti ya yang Home Alone itu, siapa tahu konspirasinya Robert benar. Ya, We never know. mungkin. Nah, kalau aku dari Zendaya sendiri, kalau kalian tahu, ini aku suka banget sampai aku ada bukunya itu Coraline. Itu watchlist aku sih. Belum pernah nonton Coraline. Wah, gila Ini sih. apapun. Wah, gila sih. Ini insert meme cowok yang hitam itu yang kayak gini. Karena jujur kaget banget. Coraline tuh yang ini gak sih? Yang ini gak sih? Lanjut. Coraline tuh yang ini gak sih? Yang Somniatran itu gak sih? Yang Coraline. You are in very terrible danger. Itu kan. Itu Coraline ini kalau berdasarkan si penulisnya itu tuh kan dia buku dulu ya baru film. Nah, jadi sebenarnya di film itu nggak ada yang kayak disengaja gitu. Jadi semuanya itu nggak ada yang nggak sengaja. Semuanya itu disengaja. Everything is intentional dari film itu. Jadi kayak setiap gerak-gerik itu ada maknanya, dan sampai sekarang itu aku masih rewatch, kayak aku udah lebih dari 10 kali nge-rewatch itu karena aku mau mecahin kayak sebenarnya apa yang terjadi sama si Coraline, karena waktu dia dibacain sama si dua mbak-mbak itu yang kayak Coraline. Nah sebenarnya itu si Coraline-nya itu udah nggak dipanggil Coraline tapi Caroline kayak gitu. Dan itu tuh jadi kayak dia udah losing all along. Nah itu kita nggak tahu sebenarnya si si Coraline ini sempatkah pindah ke Pink Palace itu atau gimana bla bla bla, dan kenapa neneknya si YB itu punya bonekanya Coraline. Nah itu pokoknya nggak pernah terpecahkan, dan kenapa si Coraline-nya itu bisa dapat rash itu di tangannya itu juga nggak dijelasin. Terus setelah itu banyak banget scene yang terkat dari film Coraline itu yang ada dijelasin di buku juga, kayak katanya sebelum mereka pindah ke rumah itu ke si Pink Palace itu ternyata mereka udah ada celaka duluan, udah tabrakan. Dan itu ada di cutscene-nya. Kenapa si mamanya itu ada ginian kan di lehernya? Iya benar. Terus kayak dibilang kayak makanya truk pindahan mereka tuh kejebak karena ada snowstorm gitu. Nah itu banyak banget pokoknya yang belum dijelasin di filmnya itu, dan kayaknya nggak bakal dijelasin juga sama Laika yang production house-nya. Cuman kayak masih belum terpecahkan gitu loh sebenarnya intensi yang ada di dalam film Coraline itu apa sih kayak gitu. Kalau di bukunya ada nggak itu? Di bukunya juga nggak terlalu dijelasin gitu loh, tapi kayak jujur asik, kayak lebih detail aja sih. Penggambaran tiap scene-nya tuh lebih detail, dan kayak nggak ada scene yang di-cut gitu. Oh iya? Iya, soalnya di filmnya banyak banget yang lumayan di-cut. Kayak apa tuh yang nggak ada di film tapi ada di buku? Nah, di bukunya itu dijelasin yang kayak mereka tabrakan itu dijelasin. Mau tabrakan sih lebih ke kecelakaan pas menuju ke Pink Palace. Nah, kalau misalnya di ini nggak dijelasin di film. Katanya sempat dibikin scene-nya, tapi didn't make it to the film gitu loh. Di the final cut sih deh. Ya udah nih, karena udah nih kita berempat nih udah sebutin nih top 4 nih. Sekarang top 5-nya nih kalian ya guys ya. Kalian tentuin ya di kolom komentar. Atau kalian SS ini bagian ini, terus habis itu kalian masukin di semua posnya kayak gini. Nah, terus kalian bikin di Instagram kalian 5. Nah, silakan. 5, oke. Add film kalian. Oke ya guys, lanjut nih kalian langsung aja. Siapa Karin? Aduh, Roman. Konspirasi baru. Konspirasi baru. Apakah mungkin Karin Apakah merupakan adalah salah Zendaya? satu karakter? We never know. Where's Karin? Where's Father? Who are they? Who are they? Oke nih, Who invited Zendaya them? nih, langsung aja nggak sih kita ada sesi lagi nggak sih? Ya, ini special session banget. Special session karena ini kita pikirin berdua kayak kira-kira apa yang bakal menjadi final touch dari podcast ini. Apa tuh Karin? Nah, jadi guys, kita itu bakal masuk ke bagian session Build your own movie.
kalian kan ini kan sinetfil banget ya katanya. Mike sama Mbak Kirsten ini katanya sangat-sangat sinetfil gitu loh. Jadi kalian bakal build movies kalian sendiri mulai dari direkturnya siapa, scriptwriternya siapa, habis itu kayak aktor-aktor siapa, gitu. judulnya apa, Nah. dan plotnya itu seperti apa, kira-kira premisnya seperti apa, dan apa mungkin kayak kalian mau ada twist yang kayak ternyata endingnya seperti ini. Pokoknya benar-benar build bebas your sih. own movies. Dan bebas kayak kalian mau ambil dari aktor dari Jepang, Korea, Cina, itu bebas lah. luar negeri. Secara singkat aja deh, secara singkat aja. Kamu jujur, kayaknya ini udah nih. Iya, that's right. Boleh dimulai dari siapa? Dari Mike dulu. Oke. Yang lebih sinetfil. Oke, Jadi Mike. mekanismenya gimana Langsung aja ya. Nah, Iya. kamu gimana nih berimajinasinya? Oke, jadi kalau aku sebenarnya pengen arah filmnya dibikin stop motion kayak filmnya Wes Anderson tau. Fantastic Dogs atau Iya, tahu. Isle of Dogs. Coraline tuh stop motion tahu. Oh iya, itu juga stop motion. Oke, itu boleh jadi inspirasi ntar. Nah, jadi di kalau Wes Anderson kan dia nggak ceritanya yang nggak childhood banget. Ceritanya yang dia fast pace, dialognya cepet, tak tok. Terus juga isu yang diangkat lumayan berat. Nah, aku pengen isu yang diangkat tuh lebih ringan aja kayak budaya tradisional Indonesia, anak-anak pada umumnya. Mereka main layangan, Oke, main kelereng. gitu-gitu. Jadi kayak Jumbo X Isle of Dogs aja. Oke, sinetfil. Ada nggak kayak berarti ini kayak ada nggak in mind mau masukin siapa di dalam kru itu, di dalam kru film ini? Oh, siapa ya? Iya kali ya, sutradaranya. Oke, direktor. Oke. Cuman mungkin untuk beberapa krunya kan kemarin, waduh ini boleh. Tapi kan nggak apa-apa ya. Jadi production Freshman kemarin yang tahun lalu kan ada beberapa yang bikin stop motion dan juga ada yang bikin dari boneka-boneka gitu. Nah, mungkin beberapa krunya bisa saya invite. Oke, berarti Mike ini kenalannya di Nolden lumayan banyak ya. Kalau bisa sutradaranya bisa ngambil siapa aja kayak David Lynch gitu-gitu. Oh, sutradara dari Siapa? siapa aja? Mungkin tetap Wes Anderson sih. Oke. Wes Anderson? Wes Anderson boleh. Calling aja nih. Calling Calling nih. Calling aja nih. Oke. Mbak Kirsten? Bagus tuh. Aku pengen bikin film tentang anak-anak nakal. Rebel. Berdasarkan ini anak TK yang bolos. Aku pengen ceritanya anak-anak, ini ada anak nakal. Terus dia ketabrak, dia lari, jangan nyebrang dulu. Terus dia nyebrang, dia ketabrak motor. Waktu ketabrak motor dia dibilangin, saya akan bertanggung jawab sama orang yang bawa motornya. Terus orang yang bawa motornya tuh bawa dia ke tukang pijat. Nah, di tukang pijat dia tuh ketemu monyet. Dia tuh dibilang, kamu tunggu di sini ya sama yang orang nganterinnya. Terus dia ketemu monyet. Nah, dia kira itu kayak monyet ini emang kayak hewan peliharaannya aja. Tapi ternyata monyetnya ini orang pinter. Jadi yang nyembuhin kakinya dia yang bengkok itu monyetnya. Habis itu dia berpetualang sama monyetnya. Kayak berarti ini lebih ke imajinasi gitu ya. Yes. Bener-bener kayak isekai. jujur Kayak isekai. Kan ini masih hidup, guys. Oke. Ini karena imajinasi Mbak Kirsten ini sangat-sangat itu loh. Jangan di underestimate. Iya loh. Siapa tahu bisa menjadi movies the best movies of the Siapa tahu. Siapa tahu ini ya kan? You never know. Siapa tahu sampai masuk production yang Altu Bambu, F24, Atau MD Picture. and the picture. Kalau aku pengen sutradaranya biar tone-nya kayak fun gitu, Christo Immanuel. Kayak biar kayak tone-nya tuh fun dan yang kayak emang film yang kayak silly gitu loh. Oke. Hobi kayak karena udah build your movies juga, build your own movies. Sekarang kalau kalian nih gimana nih ntar kalau mau buat movies nih, boleh nih komen di bawah lagi nih juga. Tambahinlah semua komen kalian nih, boleh nih. Betul. Supaya kita juga udah. Nah, untuk summary podcast kali ini bisa ditulis di sini di editornya. Ini bikin editor. Sini. Ini ya summary-nya ya. Ini summary-nya ya, ini summary-nya. Ini. Iya, seru banget ya pembahasannya. Seru. Tadi teori-teori yang dark tadi. Tapi Terus abis itu apa? kalian misal nih kita filmnya jadi beneran, kalian bakal nonton filmku dan filmnya si Mike nggak? Nonton dong.
pastinya. Kalau aku sih pasti Emang kita sih. nggak bakal diundang kayak ke premiere show-nya gitu? Wah. Diundang sih. Oh, Pengennya kita katanya nggak di diundang. Kane ya, di Kane. Oh ya di Kane. Kan kita mau VIP. Yes, alright. Yes, ada red carpet Oke. bisa lah. Ada Met Galanya juga. Met Galanya bisa lah gitu. Bisa lah. Besok ya. Ya, oke. Baiklah guys, ya karena kayaknya kita juga udah ada callingan lagi ini dari agensi kita pribadi masing-masing kayak udah syuting. Iya, Aku juga ada syuting sih ini. Iya, Kayak Challengers 2 mau syuting lagi nih. Challengers dua. Challengers 2. Katanya Twilight mau lagi. Twilight. Oh iya. Oke. Oke. Udah aku mau di-calling lagi sama dia siapa. Di-calling juga. Oke guys, ya itu aja dari Sepi Kapan kali ini. Semburan api Karin dan Fatan. Huha! Sekali lagi. Huha! Bareng-bareng. 1, 2, 3. Huha! Itu aja dari kita. Bye bye. Terima Saya kasih. Zendaya, dia Robert, See you on Mike, Sepi Kapan. Kristen. Dan Dadah. Zendaya. See you Udah guys. tadi yang pertama. Oh iya. Dadah. Bye bye.